Waduh, 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 ketahuan sekarang. Ternyata emak-emak kerudung pink yang pengen turunkan Prabowo, ganti Anies. Memang agak kurang waras. Ini beredar info kalau si emak-emak ini sudah ditemukan sama keluarganya. Dan mereka ngaku nih, mereka ngaku bahwa si emak ini emang berkebutuhan khusus alias gak normal. Aduh, saya udah curiga sih, ngomongnya ngawur gitu loh. Dan memang banyak pendukung Anies yang kena mental ya, maklum. Ya gimana enggak, wong sudah dianggap Imam Mahdi lah, dibantu Malaikat Jibril lah. Kalah pilpres. Ya makanya pendukungnya sampai ada yang gila segala kayak gini. Komedi terkocak bulan ini. Ternyata guys, ini saya kasih tahu ya bagi kalian yang belum tahu. Ternyata emak-emak ini, bude ini, itu udah dijemput sama keluarganya, sama si abang ini. Abang ini kayaknya keponakannya. Dan seperti yang kalian baca di bawah ini, statement abang ini, beliau bilang kalau bude beliau ini memang butuh perhatian khusus. Hey. Kalian bayangin gak tuh? Anak-anak abah menjadikan bude ini sebagai ikon keberanian. Ternyata yang dijadikan ikon keberanian itu bukan orang yang dan ngomongnya juga agak takut ya di TikTok ini. Malahan si mas-masnya ini meminta maaf atas nama budenya. Yeah. Dia meminta maaf kepada teman-teman satu profesi yang ikut demo kemarin. Dan kepada yang demo-demo itu juga. Dan yang paling faktanya lagi, budenya ini bukan AI. Asli ya. Kan baca itu di bawah. Sudah terlanjur dijadikan inspirasi buat poster 17+8. Warnanya pink, inspirasi dari bude yang ternyata berkebutuhan khusus ya. Aduh, anak abah banyak yang berkebutuhan khusus ternyata ya. Ya pikirannya tuh kenceng. Ini abah didorong-dorong gak jadi-jadi gitu loh. Maklum. Emak-emak jilbab pink yang jadi simbol perjuangan dituding rasis dan provokatif. Waduh, kenapa nih? Belakangan ini media sosial Indonesia dipenuhi dengan foto profil berwarna pink hijau. Tren itu menggambarkan simbol solidaritas rakyat setelah demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu. Di balik tren tersebut, simbol ini justru menjadi perdebatan sebagian warganet. Ikon Brave Pink yang digunakan merupakan representasi dari sosok ibu-ibu berjilbab pink yang berdiri tegak di depan aparat selama aksi berlangsung. Warganet menilai aksinya itu sebagai sikap berani seorang warga sipil melawan ketidakadilan. Selain momen itu, beredar pula video sosok yang dikenal Ibu Ana ini melontarkan kata-kata provokatif, ancaman, dan pernyataan berbau rasis. Yeah. Coba ngomong, dibakar hidup-hidup ini orang. Soalnya pada bawa bensin ini, jangan itu. Nanti nih orang-orang pada pulang. Mobil-mobil Cina itu habis kalau kamu Cina. tahu. Rasis. Itu dia mau ngebakar sesuatu itu. Nah tuh. Bukan AI ya, ini benar-benar orang. Fenomena Brave Pink kemudian menimbulkan pro kontra di media sosial. Sebagian melihat Ibu Ana sebagai representasi rakyat sipil yang berani melawan sistem. Sementara yang lain menyoroti sikap Ibu Ana yang dinilai tidak pantas. Dia itu ngancem polisi ini kalau dibiarkan terus nih, itu mobil-mobil Cina itu bakal dibakar semua. Udah siap bensin katanya. Waduh, rasis. Nanti nih orang-orang pada pulang. Mobil-mobil Cina itu habis kalau kamu tahu. Waduh. Kenapa rasis begini anak abah? Mungkin terinspirasi dari abahnya. Abah Anies ini tidak kalah rasis. Dulu sempat geger sama Ahok karena dia rasis. Ketika Anies menang di Pilgub Jakarta, dia bilang ini adalah kemenangan pribumi. Waduh. Setelah kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, tepat di pidato pelantikan Anies Baswedan, sekali lagi menjadi sorotan perihal kata pribumi. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Padahal, kata pribumi ini dianggap bisa memicu persoalan ras dan etnis yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Dengan begini,
Politik identitas memang sulit untuk tidak disematkan pada Anies Baswedan. Gimana anak abah nggak bisa nggak rasis, orang abahnya rasis begini ya kan, politik identitas. Bahkan sempat ada cerita bagaimana di Pilgub Jakarta itu perpecahannya sangat-sangat terasa. Bahkan pendukung Ahok itu dilarang disolatkan ketika meninggal. Kejadian. Dan Anies diam, dia menikmati perpecahan ini dengan semakin panas, suaranya semakin membesar dan menggulung, akhirnya dia menang gitu ya. Sampai-sampai pas menang pun dia masih rasis. Ini kemenangan pribumi. Dikira Ahok penjajah waktu itu ya. Abahnya begini gimana anak-anaknya, gak kalah rasis lah. Yang di demo DPR, yang disuruh turun presiden, yang dibakar fasilitas umum, yang dijarah usaha warga, yang kena macet warga sipil, yang ditekan malah ras Chinese. Gue gak ngerti lagi dengan cara demokrasi di Indonesia. Demonstran-demonstran ini gue rasa ya ini sangat amat rawan ditunggangi sama orang-orang. Makanya coba kita udah 28 tahun sejak reformasi, belajarlah berdemonstrasi yang baik dan benar itu gimana. Tapi gak tahu juga sih menurut kalian gimana. Menarik juga nih komentarnya. Yang di demo DPR, yang diteriakin disuruh turun Prabowo Gibran. Yang disalah-salahin ketika ada kerusuhan, pembakaran halte lah, gedung-gedung DPRD lah. Siapa yang disalahin? Jokowi. Apa sih? Kalian kok nuduh-nuduh seenaknya begini? Katanya mau demo DPR. Kok merembet ke turunkan Prabowo Gibran? Adili Jokowi. Lah, kok jadi kemana-mana? Baca komentar lah. Ada komentar Mayan nih. 150 juta. Ini isu lagi ya, katanya ada buzzer yang dibayar 150 juta. Apanya yang 150 juta? Maksud Anda saya dibayar 150 juta? ini perpecahan yang sengaja dihembuskan di ini ya, dunia maya ya. Kemudian ada juga Melihat Senja. Mereka teriak-teriak RIP demokrasi. Demokrasi mati. Tapi pas ada yang beda pendapat sama mereka, langsung dicaci maki. Lah mereka itu paham gak sih apa itu demokrasi? Paham gak? Artinya orang lain boleh punya pendapat yang berbeda. Ya kan? Yang justru membunuh demokrasi adalah orang-orang yang begini. Yang teriak-teriak katanya Indonesia demokrasinya mati, tapi ketika ada orang yang berbeda pendapat mereka protesnya minta ampun. Ada Irfan, itulah potret warga Indonesia. Meski begitu jangan terhasut teman-teman, ya kan? Ada banyak penunggang gelap di demo kemarin sampai muncul korban jiwa. Jangan sampai terhasut. Kita harus belajar lebih cerdas lagi. Hei anak abah, saya kasih tahu ya, kalian jangan mimpi kalian mau jadi presiden ya. Siapapun yang kalian calonkan, asal dari jurusannya harusnya gerombolan pemuja anak abah, kalian tidak akan menang. Saya jamin. Kenapa? Karena modal kalian itu bukan ide atau niat untuk membangun Indonesia, tapi kebencian. Jadi saya bukan beramal seperti siapa itu? Beramal itu. Tapi saya belajar dari sejarah, saya membaca pola. Saya membaca pola, sederhana saja. Jadi rata-rata presiden kemarin, pemilihan presiden, ya sejak Jokowi itu, pilihan saya menang terus. Ini saya membaca pola, saya tidak membaca bilang Tuhan, bukan, enggak. Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan itu apa? Karena kita semua berdoa. Jadi Tuhan itu maha adil, enggak usah bilang Tuhan berpihak sama saya, Tuhan tidak berpihak sama kamu, enggak. Tuhan itu maha adil. Dan Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan tahu itu yang siapa yang hatinya suci siapa, tidak tahu. Bukan berarti saya bukan. Tapi kalian jangan mimpi kalau pilihan kalian itu kan jadi presiden, saya jamin. Kenapa? Karena kalian itu modalnya kebencian, ya. Kalian berpikir pemilihnya Jokowi akan pindah sama kalian, omong kosong. Enggak. Kita malah makin yakin tidak akan memilih. Pokoknya dari kelompok kalian tidak akan dipilih. Karena dari kelompok kalian itu mau bilang satu agama, satu apapun, itu kebenciannya keras sekali. Dan kalian itu standar ganda, ya. Dan kalian itu menunggu momentum untuk untuk menyerang. Kayak begini, ada yang sebar berita ojol palsu, kalian ikut-ikutan nimbrung di situ. Ada yang bilang mau kudeta geng Solo, bisa-bisanya kalian percaya. Tidak semudah itu mau kudeta. Prabowo itu jenderal, tentara, apalagi dia Kopassus. Kok kira gampang kamu kudeta Prabowo? Hei, presiden itu punya namanya BAIS, semua intel. Saya kemarin muat polisi loh, nggak kelihatan polisi. Jadi nggak usah, kalian nggak bisa lawan negara.
Ya, untuk saat sekarang nggak bisa. Karena itu adapun bilang demo-demo tidak organik. Kenapa saya bilang tidak organik? Tidak kompak. Coba lihat yang turun ke lapangan, nggak ada mahasiswa, nggak ada alma mater, nggak ada. Tuntutannya nggak jelas. Ini semprotan dari netizen ke anak-anak abah ya, yang selalu suka bawa-bawa agama ke politik. Sekarang kan kalau misalkan calon yang tidak mereka dukung itu adalah musuh Tuhan. Jadi pantas untuk diperangi. Sampai segitu ya. Disemprot nih sama netizen. Udahlah. Karena bahan bakar kalian cuman kebencian, kalian akan kalah. Menarik nih analisanya ya. Nih dengerin apa yang saya bilang tadi. Bahan bakar mereka itu cuman kebencian. Masa ada pendukung Anies yang kemudian teriak bakar Prabowo? Duh. Lagi bu. Bakar Prabowo. Tapi maklum ya kalau misalkan ibu ini berkebutuhan khusus, ya orang nggak normal, orang nggak waras, orang gila mah bebas. Kita itu mengambil warna pink karena berani, karena solidaritas, karena empati, pret. Kalian bisa lihat kan bagaimana satu aja provokator bisa membuat gelombang aksi massa yang lebih besar guys ya. Lihat tuh sekitar 1.000 tadi. Sudah jelas seperti ini, nanti ada juga tuh orang yang bilang ini AI, ini hoax. Aduh, astaga. Aku di sini gak ada bermaksud untuk mengalihkan isu dari 25 tuntutan yang telah diajukan ke pemerintah. Aku di sini mau kalian itu lebih cerdas lagi ya, bisa melihat dari sudut pandang yang lain guys. Ya, apakah ini ada pesan terselubung ya, ada sesuatu, ada yang pesan tersirat atau bagaimana ya? Kalian bisa pikir di situ guys. Ingat, tuntutan kita itu harus dikawal terus, tapi jangan mudah terprovokasi guys. Ya, itu dia. Kalau demo jangan orang-orang doang bawa batu tuh ya kan. Aduh. Nih kan provokatif dia. Ada anak-anak demo lewat malah dikasih tahu, kalau demo jangan cuman bawa orang doang, jangan bawa badan doang. Bawa batu lah. Buat apa, Bu? Buat nimpukin polisi, buat nimpukin gedung-gedung biar kacanya pecah. Ini kan udah niat ngerusak, niat rusuh ibu ini. Jadi ya maklum kan nggak waras. Sulit. Batu banyak bilang gini-gini siapa banyak kan. Terus saya jalan sendiri tuh, lempar-lemparin itu. Ih keren. Mantap. Ada tuh yang videoin, saya videoin orang terus. Cariin ya sama anaknya. Dicari sama anaknya, Bu. Ya, biarin. Udah gitu kan ada. Oh, biarin pulang, Bu. Anaknya nyariin. Kan nggak ada air kemarin. Kalau demo jangan orang-orang doang bawa batu tuh ya kan. Mohon maaf ya netizen ya. Namanya juga orang gak waras, sekali lagi nih, orang gila mah bebas. Bukannya pulang itu anak-anak keluarga dimasakin. Ini demo berhari-hari sampai malam. Entah ini pulang atau enggak ya, apa tidur di lokasi demo gak ngerti juga. Aneh orang ini. Tapi kalau penjelasannya emang dia gak waras ya masuk akal sih. Masuk akal. Gantinya Anies. Ini paling gong ini. Gantinya Anies. Demo paling gong. Paling gong dalam arti aslinya ketahuan gitu. Akhirnya dia mengungkapkan saya ternyata adalah sah anak abah. Selamat datang Anies. Ini paling gong. Kenapa saya sebut paling gong? Di saat orang-orang demo ke DPR, copot anggota DPR yang blunder-blunder itu, pangkas tunjangan anggota DPR yang tingginya selangit. Tiba-tiba ibu ini bilang turunkan Prabowo. Gimana? Terus gantinya Anies. Gimana? Makin aneh kan. Dari awal saya sudah bilang ini ada yang gak beres. Ternyata si ibu jilbabing ini emang berkebutuhan khusus. Tidak waras. Yang lebih malu adalah orang-orang yang menjadikan ibu ini sebagai inspirasi untuk desain poster 17+8. Katanya warna kuning ini terinspirasi oleh Ibu Ana yang begitu berani. Orang gila mah gak ada perhitungan. Disuruh lompat dia.
Orang gila. Berani gimana? Enggak, itu otaknya nggak dipakai. Otaknya nggak dipakai. Orang gila gimana? Komentar kalian deh. Setelah tahu Ibu Ana ternyata berkebutuhan khusus, silakan tulis di kolom komentar.